Selamat malam dari Los Angeles, Bapak Ibu saudara sekalian yang kami kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali dengan kami dari Restoration Christian Church di Los Angeles. Hari ini, hari Rabu, tanggal 22 April tahun 2026, kita akan melanjutkan pembahasan Injil Yohanes pasal yang ke-12. Kita mulai dengan ayat yang ke-16. Kita awali dengan doa. Tuhan Yesus, kami mempersembahkan pendalaman Alkitab ini ke dalam tangan Tuhan. Tuhan yang menuntun kami, Tuhan yang memberikan hikmat, marifat kepada kami, sehingga kami mengerti dan boleh menjadi pelaku firman-Mu. Kami menyambut kebenaran firman-Mu yang absolut dengan hati terbuka, penuh ucapan syukur dan terima kasih dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saya bacakan untuk kita sekalian, Yohanes 12, ayat yang ke-16. Mula-mula, murid Yesus tidak mengerti akan hal itu. Tetapi sesudah Yesus dimuliakan, teringatlah mereka bahwa nas itu mengenai Dia dan bahwa mereka telah melakukannya juga untuk Dia. His disciples did not understand these things at first, but when Jesus was glorified, then they remember that these things were written about Him and that they had done these things to Him. Nah, dalam bahasa Inggris, ungkapan umum adalah hindsight is 2020, diartikan penyesalan selalu datang terlambat. Ini merujuk pada skala yang digunakan untuk mengukur rabun dekat atau rabun jauh relatif. Seseorang dengan penglihatan yang jernih tidak terpengaruh dikatakan memiliki penglihatan 20/20. Penglihatan yang baik, tidak memerlukan kacamata untuk membantu melihat atau membaca. Nah, intinya adalah ketika melihat masa lalu, Bapak Ibu Saudara sekalian, penyesalan selalu datang terlambat. Kita melakukannya dengan mengetahui dan memahami hal-hal yang sebelumnya kita tidak ketahui. Nah, waktu kita ketahui, ada penyesalan. Nah, kita dapat melihat dan memahami hal-hal yang sebelumnya tidak diketahui pada saat itu telah terjadi. Nah, seringkali masalahnya hanyalah kita tidak menafsirkan hal-hal tersebut dengan benar. Kita kurang peka saat melihat, kita kurang peka saat mendengarkan apa yang disampaikan. Sekarang, setelah kita mengetahui hasil akhirnya, kita dapat melihat, tanda petik, hal-hal yang sebelumnya oleh kita terlewatkan. Yang terlewatkan ini merupakan kesalahan bagi kita, kehilangan kesempatan. Nah, pada hari-hari menjelang penyaliban Yesus di kayu salib di Yerusalem, para murid berada dalam situasi yang sama. Seperti banyak orang di Israel pada waktu itu, mereka menyadari nubuat perjanjian lama tentang Mesias. Beberapa di antaranya telah dirujuk selama masuknya Yesus ke Yerusalem dengan penuh kemenangan. Sorak-sorai kemenangan, ya. Tertulis dalam Yohanes 12 ayat 13 hingga 15. Tetapi Bapak Ibu Saudara sekalian, mereka dikaburkan oleh interpretasi Yahudi tradisional bahwa sang yang dijanjikan yaitu Mesias ini akan menjadi pemimpin politik atau militer. Itu padahal cita-cita mereka, angan-angan mereka, kepengennya mereka. Seperti itu. Ya, jadi seperti kebanyakan orang di kerumunan, para murid mungkin ya melihat respons penuh kekaguman ini sebagai bukti lebih lanjut bahwa Yesus akan menggulingkan penindas Romawi dan mengembalikan kemerdekaan Israel. Nah, meskipun Yesus telah mengatakan dan melakukan segala sesuatu untuk mengajar mereka, Markus 8 ayat 31 misalnya, ataupun Lukas pasal yang 17,
ayat yang ke-25, baru setelah kebangkitannya, para murid akhirnya mendapatkan manfaat dari pandangan retrospektif, yaitu perspektif yang lebih baik. Setelah terjadi, baru mereka melihat dan mengerti secara menyeluruh apa yang dimaksud pada saat Yesus menyampaikan anak manusia harus menderita, mati, dan dibangkitkan pada hari ketiga. Mereka tidak ngerti. Ya. Ditambah lagi kehadiran Roh Kudus yang mengajar. Itu tertulis dalam Yohanes 16 ayat 12 dan 13. Dalam Yohanes pasal 12 ayat 16 ini, kita mendapatkan gambaran langka dan jujur tentang keadaan mental para murid. Ayat ini berfungsi sebagai jembatan antara peristiwa masuknya Yesus ke Yerusalem diiringi dengan sorak-sorai, di mana rakyat yang hadir pada waktu itu membentangkan pakaian mereka, jubah mereka, sementara Yesus menunggangi keledai. Ya, masuknya Yesus ke Yerusalem dengan sorak-sorai kemenangan dan kejelasan spiritual yang datang setelah kebangkitan. Baru mengerti maksudnya apa? Padahal sudah dikatakan ditambah kata-kata Yesus Raja Israel. Nah, berikut ini kita akan melihat uraiannya dari ayat 16 ini. Kita baca sekali lagi. Mula-mula, pada awalnya maksudnya, murid-murid Yesus tidak mengerti akan hal itu. Tetapi sesudah Yesus dimuliakan, teringatlah mereka bahwa nas itu mengenai dia. Dan bahwa mereka telah melakukannya juga untuk dia. Nah, jadi mata mereka seakan-akan tertutup pada waktu itu terjadi. Padahal nubuatan itu terjadi di depan mata mereka. Jadi seakan-akan ada apa? Kabut masa kini. Dari mana kita tahu? Mula-mula murid Yesus tidak mengerti perkataan itu. Seperti seakan-akan ada kabut menutupi mata mereka. Ya. Pada saat Yesus memasuki Yerusalem dengan menunggangi keledai, para murid kemungkinan besar sedang terbawa oleh adrenalin dan semangat politik orang banyak. Mereka berpikir ini saatnya pemerintahan Romawi ditumbangkan. Mereka melihat seorang raja, tetapi mereka belum melihat hamba yang menderita. Walaupun itu telah ditegaskan, dituliskan di dalam perjanjian lama itu, di dalam kitab mereka. Ungkapan ini menyoroti tema yang berulang dalam Injil. Para murid seringkali rabun secara spiritual. Mereka memiliki kitab suci. Mereka bersama-sama dengan Yesus. Mereka diajarkan langsung oleh Yesus. Dan seringkali juga tidak mengerti. Dan mereka memiliki Mesias tepat di depan mereka. Mesias ini tidur bersama dengan mereka. Makan bersama dengan mereka. Istilahnya bergelut bersama dengan mereka. Bercanda dengan mereka. Tetapi mereka tidak dapat menghubungkan titik-titik tersebut karena harapan mereka akan seorang pembebas militer tidak sesuai dengan kenyataan seorang juru selamat yang rendah hati. Mereka dalam pikiran mereka sudah stuck. Ini militer ini. Ini perang ini pembebasan ini. Jadi mereka tidak melihat yang sebenarnya, mereka melihat seperti yang mereka ingin lihat. Sedangkan yang lalu saya berkata, hendaklah kita melihat apa yang harus kita lihat, bukan apa yang ingin kita lihat. Sesuai dengan hati kita itu sendiri. Jadi yang pertama tadi, mereka melihat kabut masa kini, mata mereka tertutup, buram. Nah, dan kemudian kita melihat ada titik balik. Kapan titik balik? Sesudah Yesus dimuliakan. Dalam Injil Yohanes, pemuliaan mengacu pada rangkaian apa? Pemuliaan mengacu pada rangkaian kematian, kebangkitan, dan kenaikan Yesus. Kematian, kebangkitan, dan kenaikan Yesus ke surga. Ini pemuliaan. Pemuliaan. Nah, baru setelah Yesus menaklukkan kematian di mana dia bangkit pada hari ketiga, momen aha terjadi. Aha. Momen aha itu terjadi. Ya. Kebangkitan memberikan lensa yang diperlukan untuk kembali melihat kepada perjanjian lama dan segala nubuatan yang tertulis di sana dan menyadari bahwa keledai, ranting palem, dan seruan hosana bukanlah peristiwa acak, melainkan penggenapan yang tepat dari blueprint
kuno. Yang lalu kita belajar tentang ini, tentang Zakaria 9 ayat 9 kalau masih ingat. Ya. Yang pertama jadinya tadi tentang kabut masa kini, mata mereka seperti buram tertutup. Dan kedua ada titik balik, yaitu pada saat sesudah Yesus dimuliakan. Dan yang ketiga, peran ingatan dan Roh Kudus. Ayat tersebut mengatakan, teringatlah mereka. Teringatlah mereka. Dan sekarang baru sadar nih. Ini mengarah pada apa yang Yesus janjikan kemudian dalam Yohanes 14 ayat 26. 2 chapter dari sekarang. Bahwa Roh Kudus akan mengingatkan mereka akan segala sesuatu. Kita hari ini pun, jika sesuatu terjadi, mendadak kita ingat firman Tuhan, itu karya Roh Kudus. Bukan karena kepintaran kita, itu karya Roh Kudus yang mengingatkan kita akan apa yang pernah kita pelajari dan baca di dalam Alkitab tentang kejadian yang ada di hadapan mata kita. Nah, interpretasi di sini adalah bahwa kebenaran spiritual seringkali membutuhkan pandangan retrospektif yang dipandu oleh Roh Kudus. Kita melihat hubungan khusus ini dengan nubuat dalam kitab Zakaria. Ingat yang lalu kitab Zakaria 9 ayat 9, profesinya dalam kitab Zakaria 9 ayat 9, dan fulfillment-nya kita baca atau penggenapannya kita baca dalam Yohanes 12 ayat 14 sampai 15. Sekali lagi, nubuat di dalam Zakaria 9 ayat 9 digenapi dalam Yohanes 12 ayat 14 dan 15. Di mana dalam Zakaria 9 ayat 11 itu dikatakan, rejoice greatly, O daughter of Zion. Ya kan? Di dalam Yohanes 12 ayat 14 ini disebutkan, fear not, daughter of Zion. Orang Yerusalem ini. Ya. Behold, your king is coming to you. Zakaria 9 ayat 9 itu mengatakan demikian. Dalam Yohanes 12 dikatakan apa? Behold, your king is coming. Digenapi. Zakaria 9 ayat 9. Satu lagi yang dikatakan apa di sana? He is just and having salvation, lowly and riding on a donkey. Nah, dalam Yohanes 12 ayat 15 dikatakan, sitting on a donkey's colt. Ini pengenapan. Tertulis semuanya di dalam perjanjian lama. Waktu Yesus mengendarai donkey ini, kok nggak ngeh ya? Kok nggak ngeh mereka? Di dalam hal ini. Fear not, O daughter of Zion. Jangan takut penduduk Yerusalem. Kenapa? Ini nggak terbayang oleh mereka bahwa mereka sedang melihat penggenapan nubuat terjadi di depan mata mereka langsung. Kenapa tidak? Seakan-akan ada kabut yang menutupi mata mereka dan baru jelas nantinya setelah Kristus dibangkitkan. Ya, baru jelas mereka dan kemudian Roh Kudus mengingatkan mereka, mengajarkan mereka tentang segala sesuatu yang harus terjadi ini. Gambaran besarnya seperti apa? Pesan utama dari Yohanes pasal 12 ayat 16 ada dua pesan utamanya ya. Yang pertama, keterbatasan manusia. Kita dapat berpartisipasi dalam rencana Allah tanpa sepenuhnya memahami besarnya rencana tersebut pada saat itu. Mereka telah melakukannya juga untuk dia. Ini dalam ketidaktahuan. Mereka juga melakukannya untuk dia. Artinya dia nggak tahu, mereka nggak tahu. Ya, artinya para murid berpartisipasi dalam prosesi tanpa menyadari bahwa mereka sedang menjalankan nubuat yang telah berusia 500 tahun tersebut. Kita lihat Abraham. Dia mengerti nggak mengapa dia disuruh meninggalkan Ur? Nggak mengerti dia. Disuruh keluar, nanti dipimpin. Dia belum percaya pada waktu itu. Nanti jauh setelah itu, baru dia mengerti. Nah, kejelasan salib, signifikansi kehidupan Yesus, hanya dapat dipahami sepenuhnya melalui kenyataan pengorbanan dan kemenangannya atas kematian di kayu salib. Tanpa kita melihat kebangkitan Kristus ini, kita tetap hidup di dalam dosa. Kristus harus bangkit sebagai pernyataan bahwa sacrifice-nya telah diterima oleh Allah Bapa dengan sempurna. Karena diterima dengan sempurna, dia bangkit. Artinya,
upah dosa manusia yang percaya kepadanya telah dibayar lunas. Paid in full. Paid in full. Nggak ada utang lagi. Kita harus melihat ini dengan jelas. Karena tidak ada satu pribadi pun dari seluruh pemimpin agama dunia dari sekian banyaknya agama yang dapat mengopi ini atau melakukan persis seperti yang Yesus lakukan. Nggak ada. Bahkan sebelum ini terjadi, telah dinubuatkan. Jadi bukan chance, hanya secara kebetulan. Enggak, dikatakan hari ketiga dia bangkit. Kalau nggak dikatakan dia bangkit, ya barangkali dia mati suri. Pura-pura. Tapi dikatakan dia harus menderita sengsara, dia harus mati mencurahkan darahnya. Ini dalam konteks upah dosa adalah maut. Dia harus mati untuk membayar upah dosa tersebut. Itu disebutkan. Dan dikatakan juga, pada hari ketiga, ia akan bangkit. Semua ini sudah tersurat. Jadi bukan hanya kebetulan. Enggak. Tapi sudah dikabarkan sebelumnya, sebelum segala sesuatu terjadi, telah disampaikan agar pada saat itu terjadi, orang dapat mengerti bahwa dia itu benar, Sang Mesias yang dijanjikan di dalam nubuatan-nubuatan Perjanjian Lama. Ya. Jadi kalau kita lihat di dalam Perjanjian Lama, nubuatan ini digenapi 500 tahun setelah itu dibukukan oleh Rasul Yohanes ini sendiri. Ya. Jadi itu ada kejelasan salib yang harus kita pahami dan mengerti. Pada intinya, Bapak Ibu Saudara sekalian, Yohanes memberitahu kita, jangan merasa bodoh jika kita belum memahaminya. Bahkan orang-orang yang ada di sana pun, murid-murid Yesus sekalipun yang hidup bersama Yesus selama 3,5 tahun terakhir sebelum kematiannya, tidak memahaminya sampai akhir cerita. Setelah dia bangkitkan, baru mereka mengerti. Ya. Mari kita lihat nubuat spesifik dalam Zakaria 9 ayat 9 yang dirujuk oleh Yohanes di sini. Nubuat dalam Zakaria 9 ayat 9 merupakan blueprint Alkitab yang akhirnya dikenali para murid setelah Yesus dipermuliakan. Ini adalah salah satu nubuat mesianik yang paling spesifik dalam Perjanjian Lama yang ditulis sekitar 500 tahun sebelum kelahiran Kristus. Ini sangat spesifik nih. Nubuat yang ditulis di dalam Zakaria 9 ayat 9 ini. Nggak dapat disangkali. Kita baca teksnya dari Zakaria 9 ayat 9 ini. Bersorak-soraklah dengan nyaring, hai putri Zion. Ini orang Yerusalem, bersorak-soraklah. Apakah sorak-sorai ini terjadi? Terjadi. Mereka membawa daun palem kan? Bersorak-sorailah, hai putri Yerusalem. Lihat, rajamu datang kepadamu. Ia adil dan jaya. Ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai. Seekor keledai beban yang muda. Semuanya digenapi di depan mata mereka, and yet they do not understand. Ya, sorak-sorai, bawa palem. Rajamu datang. Dia lemah lembut. Ia adil dan jaya. Mengendarai keledai. Kok bukan kuda? Ya, sudah ditulis 500 tahun sebelumnya. Ini digenapi semuanya. Pada saat Yesus memasuki Yerusalem, tertulis dalam Yohanes 12 ini. Mengapa nubuat itu begitu penting? Coba kita tanyakan waktu membacanya. Mengapa nubuat Zakaria 9 ayat 9 ini begitu penting? Nah, untuk memahami mengapa hal ini berkesan bagi para murid dalam Yohanes 12 ayat 16, kita harus melihat 3 tema utama yang disoroti Zakaria. Apa 3 tema utama yang disoroti oleh Zakaria ini? 1, karakter raja. Karakternya apa? Adil dan jaya kan? Ia adil dan jaya. Itu tertulis loh dalam Zakaria 9 ayat 9 yang kita baca tadi. Di dunia kuno, raja sering dikaitkan dengan apa? Raja sering dikaitkan dengan penaklukan, dikaitkan dengan pajak, dan dikaitkan dengan kekuasaan. Zakaria menggambarkan jenis penguasa yang berbeda. Zakaria menggambarkannya sebagai adil, benar, dan membawa kejayaan.
Pengampunan dosa, jelas dong kejayaan. Ya, ini bukanlah raja yang akan datang untuk mengambil dari rakyat, tetapi raja yang datang untuk menyelamatkan orang yang percaya kepadanya dari kutuk hukum dosa. Ya, pertama dia menceritakan topik pertama tentang karakter raja, adil dan jaya. Yang kedua, dia menceritakan tentang sifat kedatangannya, sang Mesias ini. Lemah lembut dan mengendarai seekor keledai. Kalau dia mengendarai seekor kuda yang tegap, dia nggak mungkin disebut lemah lembut, gagah perkasa, perwira, ya kan? Nah, ini adalah bagian paling terkenal dari nubuat tersebut. Di Timur Tengah zaman itu, tempo dulu, kuda adalah simbol perang. Seorang raja yang datang dengan kuda datang untuk berperang atau untuk menunjukkan kekuatan militernya. Tank, pesawat terbang hari-hari ini, missiles, peluru kendali, ya. Keledai adalah simbol perdamaian dan pelayanan. Seorang raja yang datang dengan keledai datang untuk misi apa? Dia datang untuk misi perdamaian, bukan perang. Dia datang dengan keledai. Dengan memilih keledai, Yesus membuat perumpamaan visual. Dapat dilihat, ia mengaku sebagai raja, tetapi secara eksplisit menolak peran sebagai revolusioner militer yang diinginkan banyak orang di kerumunan dan kemungkinan juga para murid, agar ia sungguh-sungguh mengambil peran raja yang memimpin revolusi melawan penjajah Romawi. Kalau ini kan bisa tegang, sudah datang dengan kuda, revolusi terjadi. Dia datang dengan keledai. Orang tentara Romawi juga sedikit teduh, nyaman, aman hati mereka. Karena dia membawa misi damai. Kemudian anak keledai, tidak berdaya, lemah lembut. Ya, Zakaria menyebutkan seekor keledai beban yang muda, yang artinya belum pernah ditunggangi. Purity, virgin. Di dalam tradisi Yahudi, Bapak Ibu Saudara sekalian, hewan yang digunakan untuk tujuan suci harus belum dijinakkan atau belum digunakan untuk tugas-tugas umum. Ini menambahkan lapisan kesucian pada momen yang kemudian disadari para murid sebagai penggenapan sifat suci dari misinya. Wow, baru sadar setelah itu. Apa hubungannya dengan Yohanes 12 ayat 16? Ketika Yohanes, ingat, Yohanes ini menulis Injil berdasarkan observasi, berdasarkan pengalaman pribadinya. Ya, autoptic gospel. Berbeda dengan Matius, Markus, Lukas. Itu adalah sinoptik. Ini autoptik. Berdasarkan pengamatannya, berdasarkan pengalamannya yang hadir bersama dengan Yesus. Nah, ketika Yohanes mengatakan bahwa para murid teringat bahwa nas itu mengenai dia, yaitu mengenai Yesus, dan bahwa mereka telah melakukannya juga untuk dia, ia merujuk pada keterkejutan kesadaran tersebut. Baru sadar sekarang. Kalau istilah kita baru engah aku ini. Ya kan? Aha moment. Nanggap ya. Nah, crowd view-nya itu seperti apa? The now, saat ini. Dan kemudian kita bandingkan dengan the disciples realization. Bukan the now, the after. Di disciples realization, kesadaran murid terjadi post resurrection. The crowd's view itu adalah pre-resurrection, the now. Apa yang terjadi? Pada the now yang sekarang ini, sebelum kebangkitan, sebelum penderitaan Yesus ini, mereka berpikir he was coming to overthrow Rome. Dia datang untuk menggulingkan pemerintahan Romawi. Nah, bagi murid, aha momennya itu, atau after resurrection itu, kesadaran mereka yang muncul adalah mereka menyadari bahwa ia datang untuk memenuhi Zechariah's Prince of Peace prophecy, untuk memenuhi nubuatan tentang Raja Damai ini. Prince of Peace, gelarnya kan juga Prince of Peace. Ini yang sudah dinubuatkan, rajamu adil, berjaya,
dia lemah lembut. Ini kan menunjukkan semuanya the Prince of Peace, ya. Dan kemudian pada zaman itu pandangan daripada the crowd, pandangan masyarakat yang ramai ini, fokus on the hosanas, save us now. Hosanna, Hosanna, save us now. Selamatkan kami sekarang. Urgent. Emergency panggilannya. Pada Injil Yohanes, kalau kita baca dalam Yohanes 16 itu, fokusnya bukan pada Hosanna. Fokus yang dilihat oleh Yohanes berdasarkan pengalaman dan pengamatannya ini, fokus on the lowly. Pada kesederhanaannya ini, pada kerendahan hatinya ini. He came to die for us. Dia datang untuk mati bagi kita yang percaya kepadanya. Ya. Kalau pada zaman perjanjian lama lagi kita melihat pada waktu itu terjadi Yesus masuk ke Yerusalem, they saw a political moment. Mereka lihat momen politik. Orang Romawi segera digulingkan. Dia yang membangkitkan orang mati setelah diam di kuburan 4 hari, pasti juga bisa menggulingkan pemerintahan Romawi karena dia berkuasa atas maut. Mayat saja bangkit. Mayat saja mendengarkan suara panggilannya. Nah, adalah pengamatan daripada Yohanes dalam Yohanes 12 ayat 16 itu, dia mengamati Zakaria 9 ayat 9 itu dipenuhi. So, he saw a 500-year-old promise being kept. Terjadi. Luar biasa kan? 500 tahun sebelumnya diucapkan, terjadi 500 tahun setelahnya, tanpa satu pun yang terlewat. Semuanya digenapi. Luar biasa. Nah, bayangkan, Anda adalah salah satu murid. Bayangkan dulu ya. Anda menghabiskan 3 tahun bersama-sama dengan Yesus. Pelayanan, tidur bareng, makan bareng, istirahat bareng, ngobrol bareng, dan semuanya. Anda melihat dia menaiki keledai. Anda mendengar sorak-sorai orang banyak. Dan kemudian Anda melihat dia disalibkan. Anda sangat terpukul, bukan? Paling tidak kita membaca di Alkitab. Para murid terpukul. Ya. Tetapi kemudian, setelah kebangkitan Yesus, Anda membaca Zakaria. Sekali lagi, waktu itu terjadi, dia mati disalibkan, dia datang masuk ke Yerusalem dengan sorak-sorai Hosana, palem dikibarkan seperti lambangnya bendera ada. Ya, menunggangi keledai muda. Kok nggak kepikiran Zakaria 9 ayat 9. Setelah dia bangkit, baru baca sekali lagi. Nah, tiba-tiba Anda tersadar nih. Baru enggak setelah dia bangkit. Tunggu. Zakaria mengatakan bahwa raja yang dimaksudkan adalah raja yang lemah lembut dan membawa keadilan dan kejayaan. Dia tidak gagal ketika ditangkap. Dia berada di tempat yang sudah dinubuatkan. Dia juga mengatakan, kerajaanku bukan dari dunia. Kalau dari dunia, pasukanku, tentaraku sudah berperang untuk melawan supaya aku tidak diserahkan kepadamu. Ini nubuatannya digenapi. Lemah lembut. Berjaya. Kok ditangkap itu berjaya? Iya, berjaya dalam pengertiannya sekarang itu mengalahkan maut dan kematian, membayar upah dosa. Berjaya dia. Tidak ada satu orang pun yang dapat membayar upah dosa kecuali Yesus. Kita lanjut. Yohanes 12 ayat 17. Saya bacakan untuk kita sekalian. Yohanes 12 ayat 17. Orang banyak yang bersama-sama dengan dia, Yesus maksudnya, ketika ia memanggil Lazarus keluar dari kubur dan membangkitkannya dari antara orang mati, memberi kesaksian tentang dia, tentang Yesus. Therefore, the people who were with him when he called Lazarus out of his tomb and raised him from the dead bore witness. Injil Yohanes ditulis untuk mengumpulkan bukti bahwa Yesus adalah Allah. Dan diutus secara ilahi dalam Yohanes 20 ayat 30 dan 31. Mujizat
merupakan bagian utama dari bukti ini. Ada 7 mujizat utama yang ditampilkan Yohanes berdasarkan pengamatan observasinya. Dari sekian banyak mujizat, 7 mujizat yang terakhir disebutkan itu sebagai kebangkitan Lazarus. Dan ini merupakan sign, tanda bahwa ia Mesias. Dan Yohanes memfokuskan pada 7 tanda, tersebut dalam Injilnya. Yang ketujuh dan yang paling spektakuler adalah kebangkitan Lazarus. Seperti yang tertulis dalam Injil Yohanes pasal 11 ayat 38 hingga 44 yang telah kita selesai bahas bersama. Mujizat itu disaksikan oleh banyak orang dari Yerusalem. Yohanes 11 ayat 31 yang datang untuk menghibur saudara perempuan Lazarus yang berduka. Ya, antusiasme apa? Ya, sekali lagi, antusiasme atas apa yang telah mereka lihat dan publisitas yang dihasilkannya. Yohanes 12 ayat 9. Ini semuanya merupakan faktor utama dalam kerumunan besar yang menyambut Yesus saat ia memasuki Yerusalem yang diiringi dengan sorak-sorai, Hosana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Kemudian lihat itu, Raja Israel. Ya. Menurut ayat ini, kebangkitan Lazarus oleh Yesus berulang kali disaksikan oleh orang banyak. Bukan sekali aja diberikan kesaksian. Orang terus-menerus memberikan. Artinya kesaksian ini viral. Ya, itu terjadinya di depan publik di Betania. Hanya 2 mil jaraknya dari Yerusalem. Jelas terdengar. Sebagian besar orang ini mengharapkan sang yang dijanjikan, yaitu Mesias, menjadi seorang pemimpin militer atau politik. Jadi, kegembiraan mereka dapat dimengerti dan sekaligus disayangkan. Kenapa disayangkan? Karena mereka tetap tidak mengerti setelah 3,5 tahun bersama-sama dengan Yesus. Kerumunan yang bersorak gembira ini merayakan karena mereka bersemangat dengan prospek menantang kekuasaan Romawi melalui seorang penakluk yang ditunjuk Tuhan yang dapat membangkitkan orang mati. Keriuhan sorak-sorai itu juga menegaskan prasangka para pemimpin agama setempat bahwa Yesus akan menarik kemarahan Romawi dan menyebabkan masalah bagi orang-orang Yahudi. Yohanes 12 ayat 19. Karena secara terang-terangan sekarang mereka mengibarkan bendera dalam perumpamannya daun pohon palem dan kemudian menyebutkan Yesus Raja orang Israel ini. Yohanes 12 ayat 17 berkata, orang banyak yang bersama-sama dengan dia ketika ia memanggil Lazarus keluar dari kubur dan membangkitkannya dari antara orang mati, memberi kesaksian tentang dia. Jadi ini saksi hidup yang langsung menyaksikan di tempat, yang memberikan kesaksian yang go viral tersebut. Ayat ini merupakan jembatan penting dalam Injil Yohanes. Ayat ini menghubungkan salah satu mujizat terbesar Yesus, yaitu kebangkitan Lazarus, dengan peristiwa masuknya Yesus ke Yerusalem dengan kemenangan. Ya, jadi pencetusnya kita lihat di sini kebangkitan Lazarus. Namanya melonjak tinggi. Banyak pengikut orang-orang Farisi meninggalkan mereka dan berpaling kepada Yesus sehingga mereka marah. Lihat, dunia mengikuti dia. Itu hiperbola ya, digedekan sama mereka. Dunia, kalau kita lihat nanti kita akan mengerti karena tampilnya juga orang-orang Gentiles, orang-orang Yunani. Karena itu oleh Yohanes disebut dunia. Sedangkan bagi orang Farisi, dunia itu adalah orang lokal. Oke. Jadi kita lihat sekarang penafsiran lebih lanjut. Yang pertama, adanya kekuatan saksi mata yang menceritakan tentang apa yang mereka lihat. Mereka saksi utama. Nah, orang-orang yang disebutkan di sini adalah kelompok khusus yang telah melakukan perjalanan dari Betania ke Yerusalem sejauh 2 mil itu, atau 3,2 km ini. Mereka bukan hanya pengikut berdasarkan desas-desus, mereka adalah saksi mata, saksi kunci boleh dikatakan dari mujizat yang pasti, fakta, dan mengubah hidup. Ya, dalam pengertian hukum dan sejarah, kesaksian mereka adalah bahan bakar yang menyulut
sambutan besar yang diterima Yesus di Yerusalem. Jadi pulpit itu telah dipersiapkan. Yesus yang membangkitkan Lazarus bersama barang bukti Lazarus dibangkitkan itu akan hadir di Betania. Mari dalam perjalanan ke Yerusalem kita mampir sejenak di Betania untuk menyaksikan siapa Yesus ini dan barang bukti Lazarus yang telah dibangkitkan ini. Ini pencetusnya. Ya. Nah, kalau kita lihat yang pertama tadi, kekuatan kesaksian saksi mata, saksi kunci. Yang kedua adalah hubungan antara dua peristiwa. Peristiwa yang mana? Ayat ini menjelaskan mengapa kerumunan di Yerusalem begitu besar dan antusias. Penyebabnya adalah kebangkitan Lazarus yang diuraikan dalam bab 11 Injil Yohanes. Akibatnya daripada kebangkitan Lazarus apa? Masuknya Yesus ke Yerusalem dengan kemenangan, bab 12 disambut dengan sorak-sorai. Oke, mukjizat Lazarus berfungsi sebagai tanda utama, tema kunci dalam Injil Yohanes, ya, bahwa Yesus memiliki otoritas bahkan atas kematian yang meyakinkan banyak orang bahwa dia memang Mesias yang dijanjikan. Ingat waktu murid-murid bersama dengan Yesus di dalam kapal yang mengalami angin ribut, Yesus menengadahkan tangannya dan berkata, "Peace I say unto you." Teduhlah. Angin ribut pun segera teduh. Dan para murid berkata, siapa orang ini? Sehingga angin pun, natur pun, alam pun tunduk kepada dia. Nah, berapa besarnya kaget mereka saat mereka melihat Lazarus dibangkitkan. Angin aja tunduk, mereka sudah kaget. Ini orang mati 4 hari di kuburan, bangkit. Saya membaca kisah orang mati yang dibangkitkan yang di luar nalar kedokteran. Mati 85 menit, Dr. Sean George di Australia, 85 menit, 1 jam 25 menit. Bangkit setelah istrinya berdoa. Selama 85 menit dia lakukan CPR. Dan kemudian ada satu pribadi lagi, 106 menit, lebih lama. Tapi yang terlama itu adalah Lazarus, 4 hari di kuburan. Nggak ada yang bisa beat itu. Yesus berhasil menghentikan decay, pembusukan. Yesus berhasil menghentikan pembusukan dan juga kerusakan otak. Dia berfungsi sempurna. Ya. Jadi yang pertama tadi apa? Kekuatan kesaksian mata. Yang kedua hubungan antara dua peristiwa. Masuknya Yesus ke Yerusalem membawa kemenangan, kebangkitan Lazarus ini. Di mana kebangkitan Lazarus ini merupakan tanda utama. Ya, bahwa Yesus memiliki otoritas bahkan atas kematian yang meyakinkan banyak orang bahwa dia memang Mesias yang dijanjikan. Yang ketiga, terjadinya pergeseran momentum publik. Ya, sebelum titik ini, para pemimpin agama berusaha untuk mengendalikan pengaruh Yesus. Namun Yohanes 12 ayat 17 menunjukkan bahwa kesaksian orang banyak menjadi tidak terkendalikan. Kesaksian orang banyak begitu efektif sehingga membuat orang Farisi putus asa. Sebagaimana yang dinyatakan dalam ayat 19. Kamu lihat sendiri bahwa kamu sama sekali tidak berhasil. Ini orang Farisi berbicara kepada imam kepala orang Saduki. Lihatlah, ini hiperbolanya. Seluruh dunia datang mengikuti dia. Artinya mereka kehilangan crowd. Crowd sekarang berpindah mengikuti Yesus setelah membangkitkan Lazarus. Nah, signifikan teologisnya yang keempat itu seperti apa? Bagi Yohanes, memberikan kesaksian adalah tema utama. Ia menekankan bahwa iman tidak didasarkan pada filsafat abstrak, tetapi pada kebenaran yang dapat diamati. Dengan menyoroti bahwa orang-orang bersaksi tentang kebangkitan Lazarus, Yohanes mempersiapkan pembaca untuk kebangkitan tertinggi, kebangkitan Yesus sendiri, yang akan terjadi hanya beberapa hari kemudian. Ini disoroti dia, diberi lampu terang sama dia. Poin pentingnya apa? Nah, Yohanes 12 ayat 17 menunjukkan bahwa kegembiraan Minggu Palma bukanlah sekedar luapan emosi yang acak. Itu adalah respons langsung terhadap bukti kuasa Yesus atas kubur. Untuk memahami sepenuhnya makna Yohanes 12 ayat 17 ini, ada baiknya kita melihat Injil Yohanes sebagai sebuah kasus hukum. Yohanes sering menggunakan kata Yunani
martiria, kesaksian atau bukti, martiria, kesaksian atau bukti untuk membuktikan bahwa Yesus adalah anak Allah. Pada momen khusus ini, kesaksian orang banyak bertindak sebagai titik balik yang memaksa otoritas agama untuk bertindak. Titik baliknya adalah kebangkitan Lazarus. Dan kemudian mereka ingat, aku dapat memberi, aku dapat mengambil. Mati, aku bangkit pada hari ketiga. Rubuhkan bait Allah ini, dalam 3 hari akan kutegakkan kembali. Mereka baru sadar itu setelah kebangkitannya. Nah, reaksi berantai kesaksian, kita lihat. Kesaksian yang disebutkan di dalam ayat 17 menciptakan efek domino yang mengarah langsung ke salib. Kita dapat memvisualisasikan alur peristiwa seperti ini. Peristiwanya terjadi, Yesus memanggil Lazarus keluar dari kubur. Itu awalnya, Yohanes 11. Kemudian ada saksi mata yang menyaksikan ini karena terjadi di tempat umum, di kuburan. Orang-orang yang secara fisik berada di kuburan, Yohanes 12 ayat 17. Kesaksian. Para saksi memberikan kesaksian. Saksi kunci. Jenis kalimat yang dipakai adalah imperfect tense. Artinya, mereka terus-menerus membicarakan tentang kebangkitan Lazarus ini kepada orang banyak yang datang untuk Paskah. Reaksinya apa? Kerumunan besar untuk menyambut Yesus dengan ranting palem. Yohanes 12 ayat 18. Krisisnya apa? Orang-orang Farisi menyadari bahwa mereka telah kehilangan kendali atas narasi publik. Yohanes 12 ayat 19. Nah, keputusan orang-orang Farisi ini apa? Kalau kita pelajari lebih lanjut di dalam ayat 19, segera setelah orang memberikan kesaksian dalam ayat 17 dan kerumunan bereaksi dalam ayat 18, kita melihat tanggapan orang-orang Farisi setelah itu. Sebab itu, orang banyak itu pergi menyongsong dia karena mereka mendengar bahwa ia yang membuat mujizat itu. Jadi dia langsung pergi kepada orang yang melakukan mujizat itu. Bukan melalui pihak ketiga, langsung dari poin A ke poin B. Dan kemudian orang-orang Farisi dalam ayat 19 berkata seorang kepada yang lain, kamu lihat sendiri bahwa kamu sama sekali tidak berhasil. Lihatlah, seluruh dunia datang mengikuti dia. Lingkari itu atau garis bawah itu atau coret kuning perkataan dunia ini, karena ini penting perkataan dunia ini di sini. Nanti kita bahas pada saat dan waktunya. Kata Yunani yang digunakan untuk dunia itu adalah kosmos. Adalah sebuah kiasan sebenarnya, tetapi itu mengungkapkan kepanikan mereka. Kesaksian orang-orang begitu efektif sehingga memberikan dampak domino efek ini, sehingga orang-orang Farisi merasa pengaruh mereka menguap. Orang berpindah kepada pengikut mereka berpindah kepada Yesus. Sehingga pengikut Yesus membludak. Bagi mereka, kesaksian tentang mujizat itu bukanlah alasan untuk percaya. Itu adalah keadaan darurat politik. Nah, makna yang lebih dalam dari martiria atau kesaksian itu apa? New King James Version memberikan kesaksian, perkataan memberikan kesaksian adalah terjemahan dari emartire. Emartire. Kata ini adalah akar dari kata modern kita, martir. Dalam perjanjian baru, seorang saksi bukan hanya seorang yang menceritakan sebuah kisah, bukan. Tetapi seorang yang mempertaruhkan reputasinya dan seringkali nyawanya demi untuk membuktikan apa yang disaksikan itu ya dan amin. Jadi bergantung erat pada kebenaran dari apa yang mereka lihat dan karena itu saksikan. Dengan memberikan kesaksian tentang seorang pria yang dibangkitkan dari kematian yaitu Lazarus, orang-orang ini membuat pernyataan publik yang sangat berbahaya bahwa Yesus memiliki kuasa yang lebih tinggi daripada kekaisaran Romawi atau imam besar Yahudi. Dia sanggup membangkitkan orang mati. Kaisar tidak sanggup. Orang Farisi dan Saduki tidak sanggup. Nah, ringkasan, beri saya sedikit waktu lagi ya supaya saya selesaikan ini. Ringkasan peristiwa. Yohanes 12 ayat 17 adalah momen di mana bukti pribadi, yaitu mujizat di sebuah desa kecil yaitu di Betania, menjadi kesaksian publik. Proklamasi di ibu kota. Ini adalah jembatan antara pelayanan pribadi Yesus dan penderitaan publiknya. Akibat apa yang dikerjakannya ini, dia menderita demi sebetulnya menunjukkan bahwa dia berkuasa atas maut. Ya,
Disinilah alur Injil Yohanes mengambil arah yang gelap, hampir seperti film. Karena kesaksian orang orang banyak tersebut dalam Yohanes 2 ayat 17 begitu efektif. Para pemimpin agama menyadari bahwa membungkam Yesus saja tidak cukup. Mereka harus menghilangkan buktinya. Karena itu Yesus dan Lazarus harus mati. Berikut ini saya uraikan tentang hubungan perjanjian lama dan daftar target yang dibuat oleh orang-orang Farisi ini. Kita harus mengerti ini. Jadi izinkan saya ambil sedikit waktu. Naskah perjanjian lama yang diikuti kerumunan. Ketika para saksi mata dari Yohanes 12 ayat 17 mulai berteriak tentang seorang pria yang dibangkitkan dari kematian, kerumunan Yahudi di Yerusalem segera menghubungkannya dengan nubuat-nubuat mesianik tertentu. Mereka tidak hanya bersorak untuk sebuah mujizat, mereka bersorak untuk seorang raja. Mazmur 118 ayat 25 dan ayat 26, kerumunan tersebut berseru, Hosana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Ini adalah lagu mas untuk Mesias. Dengan memberikan kesaksian tentang Lazarus yang telah bangkit, orang-orang memberi isyarat bahwa raja akhirnya telah tiba untuk memenuhi Mazmur ini. Hosana. Zakaria 9 ayat 9 adalah nubuat tentang raja yang datang dengan rendah hati, loli, dan menunggang keledai. Kesaksian tentang kebangkitan Lazarus bertindak sebagai bukti yang membuktikan bahwa orang yang menunggangi keledai ini adalah orang yang dinubuatkan oleh Zakaria. Masalah Lazarus sekarang. Yohanes 12 ayat 10 dan 11. Orang-orang Farisi memiliki masalah logistik yang besar. Yesus adalah masalahnya. Tetapi Lazarus adalah buktinya. Selama Lazarus berjalan-jalan di Yerusalem, makan, bernapas, bergerak, berbicara, penyangkalan orang-orang Farisi terhadap Yesus tampak menggelikan. Karena apa yang dapat disangkal? Barang buktinya nyata kok. Nah, Yohanes 12 ayat 10 sampai 11 mengatakan, lalu imam-imam kepala bermufakat untuk membunuh Lazarus juga. Sebab karena dia banyak orang Yahudi meninggalkan mereka dan percaya kepada Yesus. Ternyata saya masih banyak harus saya uraikan, jadi saya stop di sini dulu. Kita akan lanjut lain kali. Tuhan Yesus, kami terima kasih, menyerahkan seluruhnya kepada Engkau ya Tuhan untuk terus berbicara kepada pribadi lepas pribadi. Dan Bapa, biarlah Engkau dipermuliakan dalam apa yang telah kami pelajari ini di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Baik, Bapak Ibu Saudara sekalian, atas izin Tuhan, kita akan berjumpa kembali minggu depan dari Los Angeles. Saya Harili, mohon diri. Shalom.